Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja. Dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lau Production, setiap cerita selalu punya jiwa, dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi. Jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk sedikit berbaik hati dengan menekan tombol like atau subscribe. Dan terima kasih. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Pagi bahkan belum benar-benar lahir ketika Nawang sudah terjaga. Jam dinding baru menunjuk pukul 4. Udara dingin menyelinap ke tulang, tapi suara itu lebih menusuk dari apapun. "Bangun!" teriak Bu Ratna, ibu tirinya, sambil mengedur pintu kamar sempit di belakang rumah. "Kamu kira rumah ini penginapan gratis?" Nawang terlonjak, tubuhnya masih pegal, matanya perih karena kurang tidur. Ia segera bangkit, meraih selendang lusuh, lalu membuka pintu. "Maaf Bu," Nawang bangun, suaranya lirih. Bu Ratna mendengus. "Maaf, dari kemarin lantai belum dipel, air sumur belum ditimba, mau jadi putri tidur sampai siang." Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratna melemparkan ember ke arah kaki Nawang. Ember itu membentur lantai dengan bunyi keras. "Cepat, beresin rumah, jangan bikin aku naik darah pagi-pagi." Nawang menunduk, menahan gemetar. Ia tahu, sedikit saja membantah, pagi ini akan berubah jadi neraka. Ini bukan pagi pertama yang kejam, dan bukan yang terakhir. Saat Nawang menyapu ruang tamu, suara langkah malas terdengar dari tangga. Mila, anak kandung Bu Ratna, muncul dengan piyama mahal. Rambut masih acak-acakan. Kamu?" kata Mila sambil menguap. "Bikinin aku teh manis, panas, jangan kayak kemarin, pahit." Nawang menoleh. "Iya Mbak, dan sarapan aku mau telur setengah matang. Kalau gosong aku laporin ke Mama." Mila tersenyum tipis, senyum orang yang tahu dirinya berkuasa. Di dapur, Nawang menyalakan kompor. Tangannya gemetar saat menuang minyak. Dari ruang tengah, Bu Ratna kembali berteriak. "Masaknya jangan lama, kamu pikir gas gratis?" Belum sempat Nawang bernafas lega, suara lain menyambar dari pintu depan. "Ribut amat pagi-pagi?" Irma, bibi yang tinggal serumah, masuk sambil melipat tangan. Matanya tajam, menilai. "Oh, si pemalas itu ya?" Nawang membeku. "Kamu ini hidup numpang, tahu diri. Anak orang mati kok banyak gaya. Kerja yang benar, jangan bikin malu keluarga." Kata-kata itu seperti pisau, pelan, dalam, dan disengaja. Bu Ratna menyeringai puas. "Makanya Irma, dari pagi sudah bikin darah tinggi." Mila menyeruput teh yang baru dibuat Nawang, lalu memuntahkannya kembali ke cangkir. "Ih, manisnya kurang." Cangkir itu didorong kasar ke meja. Teh tumpah, membasahi lantai. "Bersihin," bentak Mila. Nawang berlutut, tangannya menyika lantai, bercampur air dan rasa hina. Tidak ada yang melihat wajahnya, tapi di balik diamnya, ada api kecil yang dipaksa padam setiap hari. Namun, api itu belum mati. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, Nawang bertahan. Dan rumah itu, tanpa sadar, sedang menanam benih kehancurannya sendiri. Di sisi lain kota, dari balik kaca mobil tua yang parkir terlalu lama, sepasang mata tak pernah lepas dari rumah itu. Bagas. Pemuda itu menekan rokoknya hingga padam. Rahangnya mengeras. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang sama, berulang, seperti hukuman tanpa akhir. Seorang gadis mondar-mandir membawa ember,
sapu, panci, sementara yang lain hanya menunjuk dan berteriak. Masih aja, gumam Bagas. Mereka nggak anggap dia manusia. Ia tahu satu hal pasti, Nawang tidak akan bertahan lama jika terus seperti ini. Dan di kepalanya, sebuah rencana berputar, liar, berbahaya. Membawanya kabur. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, selalu gagal. Rumah itu seperti penjara tak kasat mata. Pintu jarang terkunci, tapi mata selalu mengawasi. Siang itu, matahari tepat di atas kepala. Panas membakar genteng, dan di dalam rumah, Nawang sudah seperti bayangan dirinya sendiri. "Nawang!" teriak Bu Latna dari ruang tengah. "Cuci baju di belakang, yang numpuk itu. Jangan bengong." "Iya, Bu," jawab Nawang. Napasnya terengah. Belum sempat ia mengangkat keranjang, Irma muncul dari dapur, wajah masam. "Kamu belum setrika baju aku. Mau aku pakai sore ini. Kamu sengaja ya, bikin aku malu." "Maaf, Bi, Nawang." "Alasan," potong Irma. "Dasar anak sial." Narator mencatat, kata itu kembali diulang, seolah sengaja ditanamkan ke kepalanya. Dari tangga, Mila turun sambil memainkan ponsel. "Nawang, bikinin aku jus, segarang," katanya dingin. "Dan bersihin kamar aku, banyak debu." Nawang menelan ludah, tangannya gemetar, punggungnya nyeri, keringat menetes, pandangannya berkunang. "Mbak, Nawang belum makan dari pagi." Bu Ratna berbalik cepat. Plak! Tamparan itu mendarat tanpa ragu. "Makan? Kamu pantas nuntut." Suara Bu Ratna rendah tapi beracun. "Kerja kamu belum beres. Mau jadi apa kalau manja begitu?" Nawang terhuyung, nyaris jatuh. Tapi ia dipaksa berdiri lagi. "Jangan lemes," teriak Mila. "Drama murahan." Di luar pagar, Bagas menyaksikan semuanya. Tangannya mengepal, urat lehernya menegang. "Sedikit lagi," bisiknya penuh amarah. "Sedikit lagi, dan aku ambil dia, bagaimanapun caranya." Namun ia tahu, hari itu bukan waktunya. Terlalu banyak mata, terlalu banyak jebakan. Di dalam rumah, Nawang kembali bekerja, langkahnya gontai. Tidak ada yang peduli ketika air matanya jatuh ke lantai. Esok harinya, pagi itu kembali lahir dengan wajah yang sama, dingin, kasar, dan tak berperasaan. Narator mencatat, di rumah itu, waktu seperti berputar di tempat. "Cepat!" bentak Bu Ratna. "Kurang bersih," sahut Irma. "Lama amat sih," Mila menimpali, malas menoleh. Perintah-perintah itu turun seperti cambukan, satu demi satu. Nawang hanya bergerak, masuk, keluar, angkat, taruh, tanpa jeda, tanpa suara. Namun, siang itu terasa sedikit berbeda. Bu Ratna sibuk menerima telepon panjang di kamar depan. Irma pergi ke warung. Mila tertidur dengan headset menempel di telinga. Untuk pertama kalinya, rumah itu tak sepenuhnya mengawasi. Nawang mondar-mandir membawa ember, jemuran, karung beras kecil. Langkahnya makin lambat, pandangannya kabur. Nafasnya terpotong-potong. "Sedikit lagi," bisiknya pada diri sendiri. Entah apa maksudnya. Saat ia keluar halaman membawa sapu, kakinya gemetar hebat. Dunia berputar. Sapu terjatuh. Tubuhnya ikut jatuh terduduk di pinggir pagar. Punggung bersandar pada tembok kasar. Itu kelelahan yang sudah melewati batas. Di seberang jalan, dari balik bayangan pohon, Bagas berhenti bernafas. "Itu dia," gumamnya. Matanya cepat menyapu sekitar. Pintu depan tertutup. Jendela kamar Mila gelap. Tak ada suara teriakan. Tak ada langkah mendekat. Kesempatan yang selama ini ia tunggu, akhirnya terbuka. Tanpa pikir panjang, Bagas berlari. Duk, ia melompat pagar. Mendarat dengan napas tertahan. "Nawang?" panggilnya telan. Nawang tersentak. Matanya membesar. Tubuhnya refleks mundur. Kamu siapa?" Suaranya gemetar. "Bagas," jawab pemuda itu cepat. "Aku nggak punya waktu jelasin. Mereka nggak lihat kan? Apa yang kamu lakukan di sini?" Nawang mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Bagas mendekat.
Suaranya rendah tapi tegas. Naik ke pundakku, sekarang. Apa? Tidak. Tolong percaya, kalau kamu tetap di sini, kamu mati pelan-pelan. Teriakan samar terdengar dari dalam rumah. Nawang menoleh, panik. Ayo, desak Bagas. Dengan sisa tenaga, Nawang memanjat. Tangannya gemetar saat meraih pundak Bagas. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang masih hidup normal. Bagas mengangkatnya. 1 langkah, 2 langkah, duk, ia memanjat tembok, mendorong tubuh Nawang ke sisi luar. Pegang kuat, bisiknya. Nawang berhasil mendarat di luar, jatuh berlutut di tanah asing. Matanya berkaca-kaca. Bagas menyusul, melompat dengan cepat. Begitu mendarat, ia langsung menggendong Nawang. Hei, turunin aku. Diam, katanya tegas. Kalau kamu teriak, semuanya selesai. Dari dalam rumah, suara Bu Ratna mulai terdengar memanggil nama Nawang. Bagas berlari. Langkahnya cepat, menjauh dari rumah itu. Dari balik bahunya, rumah itu mengecil. Tempat jeritan, hinaan, dan luka. Di gendongannya, Nawang terisak tanpa suara. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan ke lantai rumah itu. Sebuah lompatan di siang hari telah memutus rantai panjang penindasan. Dan sejak detik itu, perburuan pun dimulai. Di dalam rumah itu, kekosongan terasa ganjil. Nawang! Teriak Bu Ratna dari ruang tengah. Suaranya melengking berlapis kemarahan. Nawang! Keluar kamu! Tak ada jawaban. Bu Ratna melangkah cepat ke dapur, lalu ke belakang rumah. Ember kosong, sapu tergeletak. Pagar, sepi. Kurang ajar, hardiknya. Mila, cari dia! Mila berlari keluar kamar, rambut masih kusut. Ngapain sih teriak-teriak? Pembantu sial itu hilang. Bu Ratna menunjuk halaman. Cari, jangan sampai kabur. Mila mendengus, tapi ada kepanikan di matanya. Ia menyusuri halaman, menintip ke balik pagar. Nawang, jangan pura-pura mati. Tak lama kemudian, Irma pulang dari warung, membawa plastik belanja. Melihat wajah panik Bu Ratna, alisnya terangkat. Ada apa ribut-ribut? Anak itu kabur. Bu Ratna hampir menjerit. Cari, sekarang. Plastik belanja jatuh ke tanah. Irma berlari ke belakang rumah. Nawang, kalau kamu sembunyi, keluar sekarang. Namun rumah itu hanya menjawab dengan sunyi. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kehilangan. Bukan karena peduli, tapi karena kendali terlepas dari tangan mereka. Ketiganya keluar rumah, berjalan semakin jauh, menyusuri jalan kecil dengan wajah bingung dan amarah bercampur. Tak satu pun menyadari bahwa jarak sudah tercipta. Sementara itu, di ujung jalan lain, Bagas berlari menuju sebuah motor NMAX hitam yang sengaja diparkir jauh, tersembunyi di balik pohon besar. Ayo Naw, katanya terengah. Nawang duduk di boncengan, tubuhnya limbung. Tangannya gemetar saat memegang jaket Bagas. Aku takut, bisiknya. Pegang aku, jawab Bagas singkat. Kita hampir aman. Mesin di starter. Vroom. Motor melesat meninggalkan debu dan rumah itu jauh di belakang. Jalanan lengang, tak ada teriakan, tak ada kejaran, hanya angin yang memukul wajah dan detak jantung yang belum mau tenang. 10 menit berlalu seperti mimpi buruk yang dipercepat. Aspal berubah menjadi jalan sempit. Rumah-rumah beton berganti sawah dan pepohonan. Motor memasuki pedesaan yang sunyi seolah dunia lain. Di depan sebuah rumah joglo megah dengan ukiran kayu tua dan halaman luas, Bagas berhenti. Mesin dimatikan. Kita sampai, katanya pelan. Nawang turun, kaki lututnya langsung lemas. Dunia berputar, matanya kosong. Naw, Bagas menangkap tubuhnya tepat waktu. Dari teras joglo, seorang wanita paruh baya berlari menghampiri. Wajahnya panik melihat kondisi Nawang. Ya Allah, Bagas, ini kenapa anak itu? Ibu Sastro, dia pingsan, tolong. Wanita itu memeriksa wajah Nawang yang pucat, bibirnya pecah-pecah. Kurus sekali, seperti habis disiksa. Nanti jelasin, kata Bagas cepat. Sekarang kamar. Tanpa ragu, Bagas menggendong Nawang masuk ke dalam joglo. Lantainya dingin, aroma kayu tua menyambut. Ia membaringkan Nawang di ranjang kamar tamu. Seorang gadis muda, adik Bagas, anak Ibu Sastro, masuk membawa air dan kayu. Ibu, dia panas. Ambilkan handuk basah, pelan-pelan, perintah Ibu Sastro. Suaranya tegas tapi penuh empati.
Bagas berdiri kaku di sudut kamar, tangan masih gemetar. "Aku nggak telat kan, Bu?" Ibu Sastro menoleh padanya. "Kalau kamu telat, dia mungkin sudah tidak bernafas." Bagas menunduk, rahangnya mengeras. Di rumah joglo itu, Nawang terbaring antara hidup dan runtuhnya masa lalu. Sementara jauh di kota, sebuah keluarga mulai sadar. Mereka kehilangan lebih dari sekedar kendali. Kilas balik itu datang seperti pisau yang dibalik perlahan di luka lama. 2 tahun sebelumnya, hidup Nawang adalah pagi yang ramah. Rumah besar di Pondok Indah, taman hijau, tawa yang tidak dibuat-buat. "Cepat Naw, nanti telat sekolah," kata Budiana sambil tersenyum. Rambutnya rapi, matanya hangat. "Ayah tunggu di mobil," sambung ayahnya sambil tertawa kecil. Setiap pagi selalu seperti itu. Canda, pelukan, dan rasa aman. Asisten rumah tangga lalu lalang, tapi rumah itu hidup karena keluarga, bukan kemewahan. Lalu suatu sore, telepon itu datang. "Nyonya, hasilnya sudah keluar." Suara dokter di seberang terdengar berat. Budiana terdiam. Ayah Nawang menggenggam tangannya. "Kanker payudara, stadium 4. Kata-kata itu jatuh seperti vonis mati. "Apa masih bisa diobati?" Suara ayah bergetar. "Kita coba yang terbaik, berobat ke luar negeri." Mereka pergi, operasi, kemoterapi. Harapan sempat tumbuh. Dokter bilang hasilnya bagus. Budiana tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. "Jangan takut, Naw." Namun harapan itu palsu. Beberapa bulan kemudian, kanker itu kembali. Lebih ganas, lebih kejam. "Kita sudah lakukan semua," dokter menunduk. "Maaf." Malam itu Nawang mendengar ayahnya menangis untuk pertama kali. "Ibu jangan tinggalin aku," isak Nawang di sisi ranjang. Budiana mengusap pipinya dengan sisa tenaga. "Kamu kuat. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu." Tak lama kemudian, rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. 1 tahun berlalu. Ayah Nawang menjadi pria yang berjalan tanpa tujuan. Hingga suatu hari, seorang pria datang. Anton, anak buah kepercayaan ayah. "Pak, saya kenalin seseorang," kata Anton hati-hati. "Ratna Dewi, janda, usianya 40, anaknya 1, seumuran Nawang." Ratna Dewi tersenyum lembut, terlalu lembut. "Aku tidak ingin menggantikan siapapun," katanya manis. "Aku hanya ingin menemani." Ayah ragu. "Aku belum siap." Nawang menatap ayahnya. "Kalau ayah bisa bahagia, aku nggak keberatan." Kalimat itu kelak akan menjadi penyesalan. Mereka menikah. 2 bulan kemudian, pagi yang lain datang, tanpa tawa. "Ayah?" Nawang mengguncang tubuh ayahnya. Dingin, diam. "Pak meninggal mendadak," kata Anton cepat. "Mungkin serangan jantung." "Otopsi?" tanya Nawang dengan suara kosong. Ratna Dewi langsung memotong. "Tidak perlu, jangan menyiksa jenazah. Ini takdir." Tak ada yang membantah. Pemakaman selesai, rumah berubah wajah. Semuanya diberhentikan, perintah Ratna Dewi dingin. "Kita nggak butuh banyak pembantu." Satu persatu asisten pergi. Gerbang ditutup, kamar dikunci. "Nawang," suara Ratna Dewi berubah. "Sekarang kamu harus tahu diri." Dari hari itu, hidup Nawang runtuh pelan-pelan. Warisan menghilang, haknya disempitkan, namanya dipelintir. Hingga suatu pagi, sebuah kata akhirnya disematkan padanya. Bukan lagi anak pemilik rumah, melainkan beban. Sejak hari pemakaman Pak Hendra, niat keluarga itu berubah arah. Kesedihan hanyalah topeng. Di baliknya, ada perhitungan dingin. Narator mencatat, perlahan, satu persatu, tangan mulai menjulur ke harta yang belum sempat dingin dari nama almarhum. Di kantor pusat perusahaan, Anton berdiri di depan beberapa direksi lama. Wajahnya dibuat prihatin, suaranya dibuat berat. "Kita semua tahu," katanya pelan tapi menekan. "Ratna Dewi adalah istri sah Pak Hendra, dan dia kakak kandung saya.
Saya hanya ingin melindungi keluarga. Beberapa orang mengangguk. Nama Anton cukup dikenal. Tidak ada yang tahu separuh kebenaran sedang dipotong rapi. Anaknya masih muda, kata Anton. Emosional, tidak siap memegang kendali perusahaan sebesar ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kita butuh stabilitas. Di tempat lain, kepanikan Bu Ratna telah berubah menjadi kegilaan. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Kuku jarinya nyaris patah karena digigit. Dia harus ketemu, teriaknya pada Anton lewat telepon. Kalau anak itu bebas, semuanya habis. Anton menarik nafas dalam. Tenang, saya urus. Telepon ditutup. Wajah Anton berubah dingin. Ia memanggil anak buahnya. Lacak, pakai cara apapun. Sudah dicari, Pak. Tidak ada jejak, seperti menghilang. Mata Anton menyipit, rahangnya mengeras. Cari terus, katanya rendah, berbahaya. Sampai ketemu. Kalau tidak ketemu hidup-hidup? Tanya seseorang ragu. Anton menoleh perlahan. Saya tidak peduli, hidup atau mati. Ruangan itu hening. Tanpa Nawang, tidak ada kunci perusahaan. Dia satu-satunya ahli waris sah. Ingat itu. Sejak saat itu, perburuan resmi dimulai. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah desa yang sunyi, perang lain sedang berlangsung, melawan waktu. Di rumah joglo Bu Sastro, Nawang terbaring dengan tubuh panas membara. Bibirnya kering, nafasnya terputus-putus. "Ibu, jangan pergi," gumamnya dalam igawan. "Maaf, aku capek." Bagas duduk di samping ranjang sejak malam berganti pagi. Matanya merah, tangannya menggenggam kain basah yang ditempelkan ke dahi Nawang. "Panasnya nggak turun," kata Indriani cemas. "Sudah 3 hari." Bu Sastro menghela nafas berat. Anak ini terlalu lama disiksa. Badannya menyerah. Bagas mengusap wajahnya kasar. "Ini salahku. Harusnya aku ambil dia lebih cepat." "Jangan." Bu Sastro menegurnya lembut tapi tegas. "Kalau bukan kamu, dia sudah mati di sana." Malam kembali turun. Nawang mengigau lebih keras. "Ayah, jangan tinggalin aku." "Bu Ratna, jangan." Bagas terlonjak, tangannya menggenggam. "Mereka?" Ia begadang lagi, tidak tidur, tidak menjauh. Seolah kalau ia lengah sedetik saja, Nawang akan hilang. Pagi keempat, sinar matahari masuk lewat jendela kayu. Udara terasa berbeda. Nawang bergerak pelan, alisnya berkerut, nafasnya lebih teratur. Bagas mendekat. "Now?" Kelopak mata itu bergetar, lalu terbuka. Pandangan Nawang kosong beberapa detik. Ia menatap langit-langit asing. Wajahnya bingung, lalu panik. "Ini di mana?" Suaranya serak nyaris tak terdengar. Bagas tersenyum lega meski matanya basah. "Kamu aman." Nawang menoleh pelan. Melihat Bagas, tangannya gemetar. "Aku hidup," bisiknya. Bu Sastro mendekat. "Kamu di rumah kami, Nak. Tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Air mata Nawang mengalir tanpa suara. Satu pihak kini memburu ahli waris demi kekuasaan. Sementara pihak lain sedang berjuang menjaga satu nyawa yang nyaris padam. Dan ketika Nawang membuka mata, permainan baru pun dimulai. Permainan hidup dan mati dengan seluruh warisan sebagai taruhannya. Di gedung kaca Bridge Sun Holding Company, udara terasa tebal oleh ambisi. Anton berdiri di ujung ruang rapat, jasnya rapi, senyumnya tipis. Di hadapannya, layar menampilkan bagan divisi, jasa, konstruksi, logistik, keuangan. "Kita butuh kesepakatan," katanya tenang, tapi nadanya mengandung ancaman. "Perusahaan ini tidak boleh goyah hanya karena satu nama." Seorang kepala divisi mengangkat alis. "Maksud Anda Nawang?" Anton tersenyum. "Gadis itu belum siap, kita yang menjaga stabilitas." Telepon bergetar. Anton melirik sekilas, lalu melanjutkan. "Saya hubungi semua divisi.
Yang berpikir realistis, silakan berdiri bersama saya. Beberapa kursi bergeser. Ada yang mengangguk, ada yang diam. Kami tertarik, kata seorang manajer proyek. Ragu, tapi tanpa tanda tangan ahli waris, risikonya besar. Anton mencondongkan badan. Risiko selalu ada, keuntungan juga. Hening, belum ada persetujuan bulat. Jaring dilempar, tapi belum menutup. Di luar gedung, anak buah Anton bergerak. Mobil berpindah dari sudut kota ke sudut lain. Foto-foto lama dibuka. Nama-nama teman kuliah Nawang dicatat. Pantau yang ini, perintah singkat terdengar. Jangan dekat-dekat dulu. Mata-mata berdiri di kafe, di kampus lama, di gang sempit. Namun, Nawang seperti lenyap di telan bumi. Sementara itu, di rumah Bu Ratna, kepanikan berubah menjadi paranoia. Tambah penjaga, teriaknya. Satu di depan, dua di belakang. Mila memeluk ponselnya. Mama, kalau dia balik? Dia tidak boleh balik, potong Bu Ratna tajam. Kalau dia muncul, kita habis. Gerbang besi dikunci berlapis. Kamera dipasang. Rumah itu berubah menjadi benteng. Tak untuk melindungi, melainkan menahan rasa bersalah yang berisik. Berbeda jauh, di sebuah kampung sunyi, ketegangan mengambil bentuk lain. Di kamar joglo, Nawang duduk bersandar. Wajahnya tak lagi sepucat kemarin. Nafasnya lebih teratur, tangannya masih lemah, tapi matanya mulai hidup. Indriani duduk di tepi ranjang, cerewet seperti biasa. Di sini kalau sore ada suara jangkrik rame, enak buat tidur. Kamu nanti coba. Nawang tersenyum tipis. Aku lupa rasanya sore yang tenang. Indriani berhenti bicara sejenak. Kamu kuat ya? Pintu berderit. Bagas masuk membawa segelas air. Minum pelan. Nawang menerima. Jari mereka nyaris bersentuhan. Kamu belum tidur? Bagas menggeleng. Belum perlu. Indriani bangkit. Aku ke dapur, jangan bahas yang berat-berat. Ketika pintu tertutup, sunyi turun. Bagas duduk di kursi dekat ranjang. Di luar sana masih panas, mereka cari kamu. Nawang menunduk. Aku takut. Takut itu wajar, yang penting kamu tidak sendiri. Nawang menatapnya. Kalau mereka datang? Bagas menegakkan bahu. Aku di sini. Di kota, jaring kekuasaan sedang ditebarkan dengan rapi. Di kampung, sebuah nyawa perlahan pulih, tanpa tahu setiap nafasnya adalah ancaman bagi mereka yang berkolusi. Beberapa hari berlalu, dan tubuh Nawang akhirnya menyerah pada penyembuhan. Demam turun, langkahnya tak lagi goyah. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ia keluar dari kamar tanpa bantuan. Udara kampung masih basah oleh embun. Di pendopo joglo, Bagas duduk sendirian, menatap halaman. Di tangannya secangkir kopi yang sudah dingin. Kamu sudah bangun, katanya tanpa menoleh, seolah sudah tahu. Nawang tersenyum kecil. Iya, rasanya aneh. Terakhir kali aku bangun pagi tanpa teriakan. Bagas menoleh. Di sini, pagi tidak menggertak. Mereka duduk berhadapan. Obrolan mengalir ringan tentang cuaca, tentang suara burung, tentang betapa sunyinya desa dibanding kota. Untuk sesaat, dunia seakan lupa sedang memburu mereka. Lalu Nawang menunduk, ragu. Mas, katanya pelan, aku belum tahu namamu, juga adikmu, dan ibu. Bagas terdiam sejenak. Aku Bagas, adikku Indriani, ibu kami Bu Sastro. Nawang mengangguk, lalu mengangkat wajahnya. Mas, dari mana kamu tahu aku diperbudak di rumah itu? Pertanyaan itu menggantung tajam. Bagas menghela nafas panjang. Karena aku sudah lama tahu tentangmu. Nawang terkejut. Maksudnya? Aku satu kampus denganmu, lanjut Bagas. 2 tingkat di atasmu. Mata Nawang membesar. Aku penggemarmu, katanya tanpa senyum. Sejak pertama kali melihatmu. Nawang refleks memalingkan wajah, pipi merah. Waktu kamu datang ke kampus bawa mobil sport, kata Bagas melanjutkan. Suaranya jujur. Pakai kacamata hitam, rambutmu terurai. Kamu kelihatan seperti orang yang hidupnya sempurna. Ia tertawa pendek, pahit. Bagi aku, kamu lebih dari sekedar cantik. Kamu seperti bidadari. Nawang menutup mulutnya. Mas, jangan begitu. Tapi itu sebelum aku tahu. Sebelum aku lihat kamu diperlakukan seperti barang. Ia menatap lurus.
Aku sering lihat kamu dimarahi, disuruh, ditarik ke sana kemari. Aku lihat kamu menunduk setiap kali suara mereka naik. Nawang berkaca-kaca. Aku kira tak ada yang peduli. Aku peduli, jawab Bagas tegas. Aku perhatikan. Tapi aku pengecut. Aku nunggu waktu yang tepat. Ia menunduk. Lalu beberapa hari kamu menghilang. Aku cari ke kampus, ke rumah kontrakan lamamu, sampai akhirnya aku temukan rumah itu. Nafas Nawang bergetar. Jadi, selama ini, aku mengintaimu, kata Bagas jujur. Bukan untuk menyakitimu, untuk menyelamatkanmu. Air mata Nawang jatuh. Aku pikir aku sendirian di dunia. Langkah kaki terdengar. Indriani muncul sambil membawa nampan. Oke, suasananya berat banget, katanya cepat. Ini teh hangat, sama camilan. Jangan nangis dulu, minum. Ia meletakkan 3 cangkir, menatap Nawang lembut. Kakak ini keras kepala, tapi niatnya lurus. Nawang tersenyum lemah. Terima kasih. Namun narator menarik tirai ke tempat lain. Di kota, Anton tak lagi sabar. Tekan mereka, katanya di ruang kantor. Siapapun yang ragu, singkirkan. Telepon berdering bertubi-tubi. Dukungan mulai terkumpul. Belum rapi, tapi cukup untuk bergerak. Di sebuah gang sempit, seorang anak buah Anton menatap layar ponsel. Foto joglo, foto motor NMAX, titik lokasi kasar. Pak, katanya pelan, kami dapat bau. Anton tersenyum tipis. Teruskan, jangan gegabah. Di pendopo, pengakuan membuka luka lama dan harapan baru. Di luar sana, bayangan mulai mendekat. Dan ketika kebenaran mulai pulih, bahaya justru semakin jelas bentuknya. Sejak pagi, rumah Bagas tak pernah benar-benar sepi. Dari sudut yang tak terjangkau pandangan, anak buah Anton mengamati, mencatat, menunggu celah. Mereka tahu satu hal, gadis itu ada di sini, tinggal menunggu saat lengah. Bagas dan Nawang tidak menyadarinya. Sore itu, Bagas berpamitan di teras. Bu, katanya santai pada Bu Sastro. Aku cari angin sebentar sama Nawang. Mesin NMAX di starter. Tanpa ragu, Nawang langsung naik dan menempel di punggung Bagas. Lengannya melingkar refleks. Motor berhenti di pinggir sawah. Angin menggeser padi, suara serangga mulai naik. Bagas mematikan mesin. Wang, habis ini rencanamu apa? Nawang menatap hamparan hijau lama sekali. Aku capek jadi korban, katanya pelan. Aku akan ambil kembali semua milikku. Bagas menoleh. Termasuk perusahaan. Termasuk harga diri, jawabnya tegas. Dan balas dendam pada mereka semua. Bagas menarik nafas. Kamu yakin? Aku sudah mikir lama. Nawang menatapnya lurus. Aku bukan anak kecil yang bisa diinjak lagi. Belum sempat Bagas menjawab, suara mesin lain mendekat. Sebuah APV hitam melambat tak wajar. Bagas berdiri. Siap Wang, sepertinya bakal ada yang terjadi. Nawang mengangguk, tenang tapi tajam. Aku tahu mas, tenang saja. Kalau cuma beberapa orang, aku masih sanggup. Pintu APV terbuka. 4 pria turun. 2 mendekat dengan wajah garang. Serahkan gadis itu, kata salah satu dingin. Bagas melangkah maju. Lewatin dulu aku. Pukulan pertama meledak. Tinju beradu. Tendangan dibalas. Debu naik. Bagas menahan 2 orang, saling tonjok dan saling tendang. Rahangnya berdenyut, bibirnya perih. Namun 2 lainnya mulai mendekat. Bagas melirik Nawang. Kabur, pikirnya. Sekarang, teriaknya. Ia menarik tangan Nawang. Mesin meraung, ban berdecit. Kejar-kejaran pecah di jalan desa. AKV membuntuti, lampu menyilaukan. Pegang kuat, kata Bagas. Aku di sini, jawab Nawang, suaranya mantap. Bagas membialok ke jalan kecil di antara sawah. Sempit, berliku. Motor lebih lincah. APV melambat, lalu hilang di tikungan. Bagas tak langsung lega. Mungkin mereka nunggu kita balik. Tidak, kata Nawang cepat. Kita nggak pulang. Bagas menelpon. Bu, aku nggak pulang, ada urusan. Mereka melaju ke kota, berhenti di warung makan. Nawang masih gemetaran. Mas, aku takut, katanya lirih.
Bagas menyentuh bibirnya, meringis. Tenang, kita lolos. 2 es teh datang. Uap dingin naik. Kita kemana? Tanya Nawang. Ke kosanku, jawab Bagas ragu. Tapi itu mudah dilacak. Nawang menatapnya. Ke apartemenku saja. Bagas terkejut. Kamu punya apartemen? Iya, aku pakai kalau ada jeda kuliah. Aman. Keputusan diambil. Motor kembali melaju. Di apartemen, pintu menutup. Sunyi. Bagas menjatuhkan diri ke sofa. Badanku remuk. Nawang mengambil minyak berlutut. Diam, katanya lembut tapi tegas. Ia mengoleskan minyak ke memar Bagas. Kalau aku nggak ada, kamu harus lari, kata Bagas lirih. Nawang menatapnya. Tidak, kita hadapi bersama. Bagas menyerum tipis. Ini perang. Nawang mengangguk. Dan aku siap. Perburuan gagal hari ini, namun para pemburu telah muncul terang-terangan. Pelarian berubah menjadi perang terbuka, dan apartemen itu hanyalah jeda singkat sebelum badai berikutnya. Malam menelan kota dengan kejam. Di sebuah ruangan gelap, Anton melempar ponsel ke dinding. Prak! Laporan kegagalan masih berdengung di kepalanya. Bodoh! Teriaknya. Ia menyapu meja, apapun yang bisa pecah, ia pecahkan. Cari terus sampai ketemu. Kalau perlu, habisin saja. Anak buahnya tertunduk. Mereka lincah, Pak, menghilang di kota. Anton menyeringai dingin. Perketat, tutup semua celah. Aku mau nama, alamat, siapapun yang masih setia pada gadis itu, dan siapa yang berkhianat. Perintah itu meluncur seperti vonis. Di apartemen yang cukup mewah meski tak besar, Nawang dan Bagas duduk berhadapan di sofa. Lampu temaram, suara kota teredam kaca tebal. Keduanya kelelahan, tapi mata mereka hidup, tegang dan terjaga. Kita harus bergerak cerdas, kata Bagas, bukan cuma kabur. Nawang mengangguk. Kita kumpulkan informasi, siapa yang masih setia dan siapa pengkhianat. Ia mengeluarkan ponsel, jemarinya sedikit bergetar. Ada satu orang, Mas Damar, orang IT ayah, dulu sering dipercaya. Bagas mencondongkan badan. Hubungi. Panggilan masuk dari nomor tak terdaftar. Nada sambung, sunyi beberapa detik. Halo? Suara pria terdengar waspada. Mas Damar, kata Nawang pelan. Ini Nawang. Hening. Lalu tarikan nafas tercekak. Nona Nawang? Ya Allah, saya kira... Aku masih hidup, tegas Nawang. Dan aku butuh kebenaran. Keadaan tidak aman. Damar merendah. Banyak mata. Katakan, desak Nawang. Damar menghela nafas. Yang masih setia Pak Surya di keuangan, Bu Lita di legal. Mereka disingkirkan pelan-pelan, akses diputus. Pengkhianat? Tanya Nawang tajam. Ada, jawab Damar lirih. Ada Pak Reno, operasional, bersekongkol. Juga 2 manajer proyek. Anton menjanjikan jabatan. Bagas menatap Nawang. Rahangnya mengeras. Bukti? Tanya Nawang. Ada log akses, perubahan data dan email bayangan, kata Damar. Saya simpan, tapi mereka memburu saya. Kita lindungi, kata Bagas singkat. Damar ragu sejenak. Saya kirim bertahap, jangan ke server lama. Terima kasih, kata Nawang. Kau tak sendirian. Panggilan berakhir. Sunyi kembali menekan. Nawang meletakkan ponsel, menatap Bagas lama. Mas, jalannya berbahaya. Bagas mengangguk. Aku tahu. Ia meraih kertas, mulai mencatat. Langkah pertama, amankan bukti. Kedua, tarik yang setia. Ketiga, ekspos pengkhianat. Sekali, tepat. Nawang tersenyum pahit. Mereka menganggap aku lemah. Kesalahan mereka, jawab Bagas. Nawang mendekat. Suaranya melembut. Mas, sejak semua ini aku baru sadar, aku tidak punya siapa-siapa. Bagas menoleh. Kamu punya dirimu. Nawang menggeleng. Air mata menggenang.
Ia menggenggam tangan Bagas erat. Dan aku sudah pasti mati kalau tidak ada kamu. Bagas tercekak. Jangan bicara begitu. Yang kupunya hanya kamu. Lanjut Nawang, suaranya bergetar tapi mantap. Aku akan mengikuti semua rencanamu. Aku serahkan semua milikku. Asal kita selamat. Bagas menarik tangannya, lalu menggenggam balik dengan kuat. Aku tidak mau milikmu. Aku mau kamu berdiri. Nawang menatapnya, terisak. Aku lelah. Aku tahu. Bagas mendekat. Dengar aku. Kita jalan bersama, tapi keputusan tetap milikmu. Nawang mengangguk pelan. Baik, aku pilih bertarung. Bagas tersenyum tipis. Itu yang aku tunggu. Di luar sana jaringan Anton mengencang. Di dalam apartemen, 2 orang menyusun peta perang. Narator menutup dengan dingin. Malam ini, garis api ditarik antara kekuasaan yang rakus dan kebenaran yang akhirnya menemukan suaranya. Malam menipis ketika Nawang menatap Bagas dengan sorot yang tak memberi ruang mundur. "Mas, masih ada yang harus kita ambil," katanya pelan tapi tegas. "Semua dokumen legal dan ahli waris ada di berangkas rumah Pondok Indah. Tanpa itu, pemegang saham tak akan yakin." Bagas mengangguk. "Besok malam kita menyelinap. Sekarang istirahat." Nawang menarik tangan Bagas menuju kamar. "Agenda besok panjang." Bagas ragu sesaat. "Kamarnya 1. Kita berbagi kasur," jawab Nawang singkat. "Oke?" "Oke," desah Bagas. Pagi datang lebih dulu pada Bagas. Ia mengendap ke dapur, membuka kulkas seadanya, menyalakan kompor. Kopi diseduh, mie goreng beraroma. Bau hangat itu membangunkan Nawang. Ia keluar dengan rambut acak-acakan. Cantik alami, pikir Bagas. Tiba-tiba Nawang sudah di belakangnya, melingkarkan tangan ke perutnya. "Makasih ya Mas," bisiknya lembut. Jantung Bagas berdebar. Kamu bau mie," elaknya gugup. Nawang justru mempererat pelukan. "Biarin, aku suka." Mereka sarapan cepat lalu bersiap. Nawang menghubungi Damar. "Mas Damar," katanya pelan, "ajak Bu Ngina dan Pak Surya. Malam ini kafe dekat mall." "Siap," jawab Damar. "Aman?" "Relatif," kata Nawang. "Kita bergerak." Siang itu mereka memantau rumah Pondok Indah. Dari kejauhan Bu Ratna mondar-mandir. Telepon menempel di telinga. "Anton, kamu janji. Gadis itu harus ketemu. Penjaga sudah kutambah." Di seberang sana, suara Anton membalas kasar. "Diam, aku juga pusing. Anak buahku diserang. Kalau kamu panik, rencana kacau. Kalau dia muncul di rapat, habis kita," teriak Bu Ratna. "Kalau makanya, berangkas itu jangan disentuh siapapun," bentak Anton lalu menutup telepon. Bagas mengamati. Ada asisten, 2 penjaga gerbang. "Jalan lain?" tanya Nawang. "Panjat pagar, kita lumpuhkan penjaga." "Oke," Nawang mantap. Malamnya di kafe, Nawang datang lebih dulu. Damar, Pak Surya dan Bu Lina menyusur. "Terima kasih datang," Nawang membuka. "Aku perlu data digital." Damar mengangguk. "Log akses, email bayangan, backup server, siap, bertahap." Nawang menoleh ke Pak Surya. "Data manipulasi keuangan?" Pak Surya menghela napas. "Ada markup proyek, aliran ke rekening boneka, bukti lengkap." "Bu Lina," lanjut Nawang, "siapkan pertemuan pemegang saham." Bu Lina tegas. "Agenda dan undangan siap. Kita butuh legitimasi." "Aku yang ambil dokumen legal dan ahli waris," kata Nawang dingin. "Malam ini." Bagas meraih tangannya di bawah meja. "Aku di depanmu." Nawang menatapnya. "Bersamaku." Malam ini, peta perang disempurnakan. Telepon panik di Pondok Indah, kolusi yang retak di kota, dan 2 orang yang memilih masuk ke sarang demi kebenaran. Tengah malam membelah sunyi Pondok Indah. Bagas memarkir NMAX agak jauh. Mesin dimatikan. Dari balik bayangan, ia menghitung ritme penjagaan. 1 keliling, 1 di pos, bisiknya. "Kamu nunggu di sini," katanya pada Nawang. Nawang menggenggam tangannya. "Hati-hati Mas." "Tenang," jawab Bagas.
Ia melompat pagar, mendarat senyap. Langkahnya mengendap menuju pos. Penjaga menoleh. Belum sempat berteriak, tangan Bagas menghantam tengkuk. Tubuh itu roboh, diikat, disumpal. Bagas menunggu di balik tembok. Penjaga keliling melintas. Duk, pukulan mendarat cepat. Ikat, sumpal. Pintu kecil dibuka. Nawang, panggilnya pelan. Nawang masuk. Berhasil, Mas. Mereka ke ruang berangkas. Kode dibuka. Dokumen ahli waris, akta, legalitas, semua masuk tas. Masuk ke ruang Bu Ratna dulu, kata Nawang dingin. Ok, jawab Bagas. Di kamar Bu Ratna terbelalak. Mulutnya disumpal sebelum teriak. Tangan dan kaki diikat. Ini pembalasanku, kata Nawang rendah. Plak, plak. Tamparan beruntun. Ia menyeret Bu Ratna ke taman belakang. Tidur di luar. Bu Ratna tak bisa berkutik. Hanya matanya yang melotot marah. Kutinggalkan Pondok Indah. Nmax melaju di jalan yang mulai sepi. Di apartemen, Bagas menjatuhkan diri ke sofa. Lega. Pintu tertutup. Nawang mendekat. Mas, terima kasih. Kalau bukan kamu, aku sudah tidak ada. Bagas menghela napas. Kita selamat karena kamu punya kemauan. Nawang menindih ringan dadanya. Berbisik. Mas, semua yang kupunya sudah kuserahkan padamu. Bagas tersenyum lelah. Dengar detak ini, jangan buat aku khawatir. Tenang, goda Nawang lembut. Aku ciumnya biar sembuh. Nawang narik tangan Bagas. Ayo, kita tidur. Aku pingin di sampingmu, katanya manja. Bagas cuma ngikut, gak bisa menolak. Bagas gak nyangka bisa bersatu dengan gadis yang dulu ia anggap itu hanya mimpi. Pagi di Pondok Indah gempar. Asisten menemukan Bu Ratna terikat di taman. Satpam, teriak Bu Ratna. Kalian kerja apa? Ia memaki tanpa henti. Rumah ini dibobol, dokumen hilang. Telepon berdering. Anton, bentaknya. Di seberang, Anton juga panik. Apa? Berangkas dibuka? Kamu janji aman. Bu Ratna melengking. Sekarang aku dipermalukan. Anton menggeram. Diam, jangan buat gaduh. Aku atur ulang. Kalau dia muncul di rapat, habis kita. Bu Ratna menutup telepon dengan tangan gemetar. Di apartemen, pagi selalu dimulai Bagas. Kopi diseduh, mie dimasak. Aroma membangunkan Nawang. Ia muncul, rambut acak, senyum malas. Bangunin aku, bisiknya manja. Melingkarkan tangan ke leher Bagas. Bagas tertawa kecil, menurut. Ayo. Ponsel bergetar. Nawang menelpon Bu Lina. Bu, lusa adakan rapat pemegang saham. Siap non, jawab Bu Lina tegas. Bagas menatap tas dokumen. Hari ini kita aman, besok kita menang. Nawang mengangguk, matanya tajam. Ini baru awal. 1 malam cukup untuk membalik papan. Kepanikan di Pondok Indah, kesiapan di apartemen, dan rapat pemegang saham menunggu, membawa kebenaran ke cahaya. Pagi itu Nawang bangun lebih dulu. Ia mandi, lalu keluar kamar mengenakan blazer hitam dan rok mahal. Potongannya tegas, elegan. Bagas memandang tanpa berkedip. Ada apa, Mas? Tanya Nawang, salah tingkah. Kamu sangat cantik, jawab Bagas jujur. Pipi Nawang merona. Punya siapa? Bagas tersenyum menahan bangga. Punya kebenaran. Mobil kantor ayahnya menjemput. Di lobi, karyawan berbisik. Mata mengikuti langkah Nawang. Aura berubah. Pintu ruang rapat terbuka. Para pemegang saham telah hadir. Nawang masuk didampingi Bagas, Mas Damar, Om Ridwan sang pengacara, serta pihak keamanan. Nawang berdiri, suaranya tenang namun tajam. Selamat pagi, saya Nawang Hendra. Rapat ini saya buka. Ruangan hening. Hari ini saya membawa dokumen legal ahli waris, akta perusahaan, dan bukti keuangan. Semua akan dipaparkan. Mas Damar maju, menyalakan layar. Izinkan saya menjelaskan, ini skema pengkhianatan. Grafik muncul. Dana dialihkan lewat layer lebar, vendor fiktif, proyek ganda,
dan rekening penampung. Tanda tangan Anton ada di setiap persetujuan. Seorang pemegang saham terkejut. Jadi ini disengaja? Iya, jawab Damar. Penyelewengan sistematis untuk menguasai kendali. Om Ridwan menimpali. Bukti sah, aparat sudah bergerak. Pintu terbuka, petugas masuk singkat memberi konfirmasi. Anton ditangkap atas manipulasi keuangan. Nawang menghela napas, lalu melanjutkan dengan tegas. Dengan ini semua keputusan ilegal dibatalkan. Saya melanjutkan rapat. Ia menatap satu persatu. Karena saya masih kuliah, jabatan CEO sementara saya percayakan kepada orang kepercayaan ayah saya, Bapak Surya. Suara setuju mengalir, palu diketuk. Disepakati, kata ketua rapat. Bagas berbisik, kamu hebat. Nawang menoleh, senyum tipis. Kita hebat. Rapat ditutup. Karyawan berdiri memberi jalan. Di luar, Nawang menggenggam tangan Bagas. Mas, selesai satu bab. Dan awal yang baru, jawab Bagas. Mas, ayo kita lihat drama berikutnya. Ucap Nawang dingin. Bagas mengangguk mantap. Gas. NMAX meluncur menembus padatnya Jakarta menuju Pondok Indah. Dari kejauhan, rumah megah itu tampak kacau. Dua petugas berdiri membawa map. Bu Ratna membaca surat perintah pengosongan, wajahnya pucat lalu merah padam. Ini rumah saya, teriak Bu Ratna histeris. Kalian dibayar siapa ha? Kurang ajar. Petugas tetap tenang. Ibu Ratna, ini perintah resmi, 2 jam. Mila gemetar. Mama, kita gimana? Barang kita? Bibi Irma panik, menyeret koper. Astaga, kok bisa begini Bu? Kita mau kemana? Bu Ratna mencaci maki, suaranya memecah udara. Nawang, dasar anak durhaka. Dari atas motor, Nawang menatap tanpa kata. Tatapan Bu Ratna penuh kebencian, sementara koper-koper diseret keluar, kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Bagas memberi isyarat, 2 asisten dan tukang kebun datang. Urus rumah dan taman, perintah Nawang singkat. Mereka mengangguk. Mas, sekarang kita ke kampung, ujar Nawang singkat. Ia naik ke boncengan, memeluk Bagas erat. Motor melesat meninggalkan kota. Di rumah Joglo, suasana hangat menyambut. Bu Sastro tersenyum lega. Semua sudah selesai, Bu, kata Nawang. Di ruang keluarga Joglo megah itu, lampu gantung kuno memantulkan cahaya hangat. Ukiran kayu jati tampak anggun, berbanding terbalik dengan bahaya yang mengintai di luar tembok rumah itu. Bagas duduk santai, tersenyum. Kalau rumah ini bisa ngomong, pasti capek dengar masalah kita, ujarnya. Bu Sastro terkekeh pelan. Yang penting kita masih bisa tertawa, Nak. Harta nggak ada artinya kalau keluarga hancur. Nawang menyandarkan kepala di bahu Bagas. Aku suka saat-saat begini, tenang, meski rasanya terlalu tenang. Indriani langsung menyambar. Tenang sebelum badai. Biasanya di film, habis ketawa langsung ada yang dikhianati. Bagas melirik adiknya. Kamu ini doanya aneh. Indriani nyengir. Aku cuma realistis. Musuh abang belum mati, cuma lagi mumpet. Tawa kembali pecah namun, Bu, kata Nawang. Bu Sastro menatap lembut. Ada apa, Nak? Nawang menarik napas. Sekarang semua yang aku punya aku serahkan pada Mas Bagas. Tanpa dia, aku sudah tidak ada. Bu Sastro memeluk Nawang. Mulai hari ini, kamu putriku. Indriani nyeletuk sambil tertawa. Wah, cepat amat, Bu. Tinggal tunggu nasi kuning ya. Bagas tersipu. Indri, Bu Sastro tersenyum bijak. Akan ibu halalkan, biar tak ada yang kurang baik. Nawang tersenyum malu. Indri menggoda lagi. Siap-siap Mas Bagas, tanggung jawab seumur hidup. Bagas hanya tersenyum bahagia. Drama kota usai, intrik runtuh, di kampung luka berubah menjadi rumah, dan masa depan mulai disusun ulang. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.